Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan wilayah perairan yang luas, dianugerahi kekayaan hasil laut yang melimpah. Ada berbagai jenis pola penangkapan ikan dengan keunikan dan kerumitannya masing-masing. Begitupun beragam kapal penangkap ikan yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Petualangan dimulai dengan perburuan cakalang di perairan Sulawesi bagian utara. Cakalang adalah ikan penghuni zona epipelagis atau sunlight zone. Zona ini adalah kawasan di mana cahaya matahari masih dapat menjangkau di kedalaman 200 meter dari permukaan. Selain itu, cakalang sangat menyenangi daerah di mana terjadi pertemuan arus atau arus konvergensi yang banyak terjadi pada wilayah dengan banyak pulau. Setelah menemukan gerombolan ikan cakalang, nakoda kapal harus segera mendekat dan mempersiapkan kru kapal untuk proses pemancingan. Teknik alat tangkap dengan dongdohang dioperasikan dengan cara menyebarkan umpan hidup yang telah dipersiapkan dengan bantuan siraman air dari atas dek kapal untuk mengelabui gerombolan ikan cakalang. Proses ini dilakukan di haluan atau bagian depan kapal. Proses pemancingan cakalang dengan teknik pull and line biasanya tergolong cepat, yaitu hanya sekitar 15 hingga 30 menit. Hal penting juga harus diperhatikan oleh seorang pemancing cakalang adalah menghindari ikan yang telah terpancing jatuh kembali ke dalam laut. Hal ini akan mengakibatkan gerombolan ikan yang ada melarikan diri dari haluan kapal. Jadi di saat sudah ada sepulik ikan seperti ini, semuanya harus gerak cepat, berada di posisinya masing-masing. Ikan perenang ulung ini adalah salah satu ikan penghuni laut Indonesia yang merupakan keluarga dari ikan tuna. Sesuai dengan posisi geografis Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka ikan cakalang di perairan Indonesia diduga sebagian besar berasal dari Samudra Pasifik, sedangkan di kawasan barat Indonesia berasal dari Samudra Hindia. Ini memang sukses tidaknya mancing itu tergantung banyak faktor ya Pak. Musim, cuaca, pengaruh kuat angin atau tidak. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang hasil, rata-rata kapal madu miku ini bisa mengumpulkan satu kali melaut berapa ton? Sampai 5 tonan ya. Nah 5 ton itu sebenarnya bukan angka yang besar-besar amat gitu kalau misalnya takut overfishing, karena ini masih sustainable. Jadi jangan khawatir sebenarnya, karena ini juga padat karya. Lihat, 5 ton bagi berapa orang? ABK saja total 21 total ABK-nya. Jadi memang ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan kapal-kapal di luar negeri sana cara tangkapnya. Di Desa Belang, bekasang atau kuliner perut ikan fermentasi menjadi salah satu makanan favorit karena rasanya yang tak kalah lezat dibanding daging ikan cakalang. Untuk mengolah bekasang ternyata tidak terlalu sulit. Setelah dicuci hingga benar-benar bersih, kemudian jeroan ikan cakalang dipanaskan di dalam sebuah wajan tanpa minyak goreng ataupun air. Karena pada saat proses pemanasan, biasanya bagian dinding perut cakalang akan mengeluarkan cairan sendiri. Kemudian setelah matang, jeroan akan dipotong menjadi beberapa bagian, lalu kemudian dimasukkan ke sebuah wadah atau botol untuk didiamkan selama 1 malam. Selanjutnya, proses penambahan garam dan mendiamkan isi perut cakalang selama 1 malam. Proses ini sangat penting untuk membunuh bakteri dan juga meningkatkan nutrisi, sehingga mampu meningkatkan harga jual. Setelah agak kering sedikit, nah itu akan didiamkan. Nah besok baru dimasak ulang, baru kasih potong-potong. Tapi kalau nggak sabar nunggu besok, ada yang sudah bisa dimasak. Yang memang sudah di ini kemarin ya, ditobo kemarin ya. Ini yang sudah
sudah didiamkan semalam, sudah dimasak ulang. Nah ini sudah dipotong-potong juga, jadi hasilnya seperti cair begini. Warnanya seperti saus kacang. Iya. Tapi baunya sedap-sedap enak lah pokoknya gitu. Bau enak. Sedap. Nah ini kalau di sini teman makannya macam-macam. Bisa pakai bubur Manado, Iya. bisa pakai pisang. Ini Iya. ada di sini dihidangkannya Mangga. mangga muda nih. Nah dia dicampur dengan dabu-dabu ini ya. Iya. Bagaimana campurnya? Langsung tuang. Tambah lagi. Ini memang orang-orang di Minahasa ini selalu terbiasa makan apa-apa pedis dengan cabai. Bahkan pisang pun dimakan dengan cabai gitu. Lihat mangga muda ya, ini seperti rujak. Nah, selain untuk mengimbangi rasa pedisnya itu, dipakai bekasang supaya ada rasa gurih. Seperti ada bau-bau ikan. Petualangan berlanjut menuju perairan Tarakan, Kalimantan Utara. Wilayah ini dikenal banyak menghasilkan ikan-ikan segar setiap waktu. Tak ada pembagian lahan. Semua membagi hasil laut secara toleran. Ini karena banyak sekali perahu-perahu yang lain kanan kiri, jadi Pak Gigi harus memperhatikan. Kalau enggak nanti ikannya bisa nyangkut sama perahu yang lain. Setelah 2 jam kami menunggu, jaring siap untuk ditarik. Katrol pun siap untuk menarik jaring ke atas kapal. Namun tetap saja, ini bukan cara yang mudah. Nome bisa hidup di laut, air tawar, bahkan lepas pantai berlumpur sekalipun. Dan bisa hidup dalam kedalaman 50 meter. Sampai miring perahunya. Banyak banget. Kecampur sama udang juga ternyata. Di sini banyak udang juga ya, Pak? Pada nyangkut semua di sarung tangan. Ini ngeri banget nih, giginya tajam-tajam. Arpadon neherius atau biasa disebut ikan nome, tapi masyarakat di sini lebih kenalnya ikan tipis. Walaupun kalau kita perhatikan ikannya nggak tipis ya, karena pengolahannya satu-satu cara yang enak untuk dimakan dengan cara ikannya dipotong, dibelah tipis, kemudian dijemur. Ikan nome sebenarnya lebih cocok dikategorikan sebagai ikan lembek dan berbadan licin, mirip seperti cumi-cumi. Ini dia tempat pengolahan ikan tipisnya. Tadi setelah kita udah tangkap kan di laut, ikan tipisnya dipisahin dari udang, kemudian kepalanya dipotong. Nih udah hilang kepalanya. Kemudian dibelah. Ibu-ibu di sini sangat mahir dalam mengolah ikan nome. Dagingnya yang lembek dan licin menjadi tantangan tersendiri. Keahlian ini akan terus diturunkan kepada anak cucu mereka. Tulangnya nih, kelihatan nggak? Halus banget kan? Jadi dia kalau kita perhatikan hampir sama warnanya seperti ininya, dagingnya. Dagingnya ini berwarna putih. Terus kalau kita pencet tuh tulangnya empuk sekali. Apalagi dagingnya langsung hancur tuh. Setelah dipotong, ikan langsung dijemur guna menghilangkan kadar air. Butuh waktu 3 hari sampai ikan kering sempurna. Tak jarang ikan akan mengalami overheating dan menjadi merah, sehingga tak layak untuk dijual. Harganya pun menjadi murah karena rasanya pahit. Cara ngejemur ikannya harus rapat-rapat seperti ini. Tuh, dan tidak boleh ditumpuk. Kalau ditumpuk hasilnya jadi jelek ya, Bu. Karena dia memang harus benar-benar kering. Nih, lihat dong, ini ikan-ikannya sudah kering semua. Sudah siap untuk diangkat ya, Bu. Dagingnya kemana nih, Bu? Tadi kan kalau kita potong-potong dagingnya tebal-tebal ya. Ternyata setelah dijemur dagingnya hilang. Lihat dong.
Yang kesisa cuman kulit sama tulangnya. Nih, makanya dibilangnya ikan tipis. Dan yang dibilang kualitasnya bagus seperti ini nih. Bersih, putih ya Bu ya. Sekarang saya mau coba. Rasanya seperti apa sih ini? Ikan nome memiliki nilai ekonomis tinggi justru setelah berubah menjadi ikan tipis. Ikan ditambahkan bumbu gurih, lalu digoreng dan siap dinikmati sebagai sajian khas Tarakan. Sebenarnya seperti makan ikan asin ya, cuman karena ini ikannya tipis, jadi kita makannya kayak kerupuk. Wah, perlu dicoba nih kalau kata Tarakan, ikan tipis. Petualangan pun berlanjut menuju pesisir Jailolo, Halmahera Barat. Saya sama masyarakat hari ini mau jaring ikan. Jaringnya sebesar apa? Ini yang saya dudukin. Lihat ya, lebarnya luar biasa 1 mil. Jadi kira-kira kita bakal ke tengah laut, nanti bakal dilempar. Makanya orangnya sebanyak ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saria merupakan desa yang dikenal akan kelihayan para nelayannya dalam menangkap ikan. Bisa dibilang ini kapal nelayan paling besar yang pernah saya naikin dan bisa muat orang kurang lebih 20. Namanya di sini Pajeko atau kapal ikan. Karena lihat kan tadi jaringnya aja besar banget. Jadi kegiatan yang mau saya lakuin emang butuh ekstra tenaga. Jadi semangat! Jadi ini caranya, pertama kita harus lihat lokasi ikannya di mana, jadi nanti lempar jaring nggak mubazir. Nah ada satu orang yang bertugas hari ini si Om berbaju merah, cie. Jadi Om ini yang bertugas, dia harus naik di level lebih atas dibanding yang lain, jadi jarak pandangnya lebih luas. Target buruan ikan kali ini tidak sembarangan. Biasanya para nelayan desa Saria hanya mengejar ikan dari jenis tertentu. Salah satunya jenis ikan yang bermain di permukaan saat mencari makan. Burung-burung yang terbang rendah di dekat permukaan laut menjadi salah satu tanda sekawanan ikan muncul di permukaan. Kita udah sampai di spot tempat kita mau lempar jaring, tapi ternyata nggak langsung dilempar. Tapi kita muter-muterin dulu lingkaran, mengelilingi burung ini karena mereka percaya spotnya di sini. Nah ini udah berhenti, berarti udah selesai. Sekarang tinggal dilempar jaringnya. Nah ini pekerjaan yang perempuan gak boleh ikut, jadi saya cuma bisa ngawasin aja sambil lihat ini urutannya, lingkarannya udah benar atau belum. Saat melempar jaring, mesin perahu digas dengan kecepatan tinggi. Perahu melaju hingga jebakan jaring membentuk lingkaran. Tujuannya agar tak ada celah bagi sekawanan ikan untuk kabur. Waduh, loncat! Ini ekstrim banget cara ngambil ikannya. Gak boleh ikutan, sebel gua. Sebagian orang bekerja memukul-mukul air di celah lingkaran jaring yang belum tertutup sempurna. Gunanya untuk menjaga ikan tetap berada di dalam jaring. Selain cepat dan sigap, kekompakan para awak kapal dalam menebar juga menjadi kunci sukses. Kita lagi tarik jaringnya supaya lingkarannya ini semakin kecil, semakin mengerucut. Ikannya makin terjebak ke tengah, nggak bisa kemana-mana. Selain ukuran jaring yang besar banget dan unik menurut saya cara lemparnya, ada satu lagi yang menurut saya unik, yaitu ini. Jadi kalau masyarakat di Jailolo sebutnya jaring cincin. Nah jaring cincin ini yang tugasnya nanti akhirnya mengerucutkan jaring-jaringnya jadi ukurannya rapat dan kecil lagi. Secara sederhana, jaring cincin merupakan jaring yang dirakit untuk menangkap ikan yang memiliki sifat bergerombol dengan cara melingkari ikan sasaran. Tujuannya agar ikan tidak dapat meloloskan diri ke samping ataupun ke bawah laut.
Ukuran jaringnya tak main-main. Panjangnya mencapai 400 meter dengan lebar kedalaman 80 meter. Wajar jika memang membutuhkan orang banyak dan sedikit bantuan mesin untuk mengoperasikannya. Nyebar jaringnya sih cuma 5 menit selesai. Nariknya 1,5 jam nggak selesai karena gede banget. Ini aja matahari udah mau terbenam, tapi semoga aja sebelum gelap udah berhasil naik jaringnya. Anu, lihat kemari, anu. Gue pegangin kamu. Ibu boleh pegang. Pegang ini. Panen banyak banget. 2, 1, 2. 3. Banyak. 4. Boleh ya. Saya baru pernah ikut jari ikan sama masyarakat dan dapat ikan sebanyak ini. Lihat, ikan tongkol. Pesta kita hari ini. Banyak banget. Jika sukses, hasil tangkapan pun tak tanggung-tanggung. Minimal sekawanan ikan terjaring hingga mencapai berat belasan kintal. Om, hari ini hasil berlimpah ya? Iya. Tos dulu dong. Weh, ini ikannya dibawa kemana Om nanti? Pasar. Langsung dijual? Ini ikan sebanyak ini langsung dibawa ke pasar, langsung dijual. Luar biasa, ini pengalaman yang benar-benar berkesan banget buat saya. Terus ikuti jejak saya, jejak petualang. Yeay! Sebagian ikan hasil tangkapan digunakan untuk acara Gemar Makan Ikan, yaitu salah satu kegiatan yang telah membudaya di Jailolo. Dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil alam, khususnya hasil laut yang melimpah. Acara bakar ikan secara massal menjadi kegiatan pembuka yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Jailolo. Boleh kakak ikannya. Saya berasa lagi jualan di pasar ikan bakar ini. Satu yang unik menurut saya selain ikannya yang super banyak, tempat kebakarnya juga panjang banget dan besar banget. Kalau masyarakat di sini sebutnya para-para. Dan gak cuma satu desa aja, tapi ada 4 desa yang gabung di sini dengan beragam hasil lautnya. Ada ikan cakalang, di desa lain ada yang ikan layang, ada ikan tongkol. Jadi macem-macem banget hasil laut mereka. Luar biasa. Wih. Setiap desa memiliki perwakilan untuk membakar ikannya masing-masing. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 2,5 ton ikan dibakar di alat panjang yang disebut para-para. Misi Mama, aku boleh yang angkat ikannya kah? Boleh. Mama ganti yang kipas ya? Boleh, iya. Mau kipas ikan apa mau kipas mamba? Ini saya aja Mama. Mamanya enak ikannya pegang kipas, saya nggak ada. Panas banget. Makasih Mama. Iya, makanya. Inilah puncak kegiatan Gemar Makan Ikan. Mari makan! Budaya menyukai dan menjadikan ikan sebagai sumber protein utama diyakini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Asupan gizi menjadi alasan utamanya, khususnya bagi pertumbuhan anak-anak. Selain itu, acara Gemar Makan Ikan ini menggambarkan kerukunan dan eratnya persaudaraan antar desa di Kecamatan Jailolo. Ini saat yang paling saya tunggu-tunggu, saatnya makan ikan yang dibakar sendiri tadi ya Mama? Iya. Weh, ini makannya seru banget. Jadi ada sambal dabu-dabu, ada colo-colo, ada singkong. Tapi ini menurut saya yang unik, ada pisang santan. Jadi pisang dicampur santan, dicampur kelapa sebagai pengganti nasi. Rasanya kayak apa ya? Coba. Coba. Enak. Maknyos. Rasanya
Nggak ada manis-manisnya, jadi pisangnya asin. Mantap sudah, enak banget. Sebenarnya dibanding rasa ikan yang enak, lebih seru lagi nih suasana bareng sama mama-mama yang ada di sini sama nona-nona. Mereka seru-seru, baik-baik banget. Jadi kalau mau tahu kegiatan kita terus ikutin